Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita pada kuliah perdana. Kuliah subuh bulan Ramadan tahun 1433. Inilah umur Islam, ya. Yang dari waktu-waktu atas maunah Allah subhanahu wa ta'ala, Islam ini berkembang di mana-mana, ya. Tidak ada barangkali benua yang tidak ada kaum muslimnya. Nanti akan kita lihat, ya. Sebelumnya marilah kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, karena beliaulah yang dipilih oleh Allah menyampaikan ini di zaman akhir, ya, karena tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul kuliah yang tertulis itu adalah keutamaan bulan Ramadan, gitu. Ya, karena ini perdana, biasanya awal-awal itu jangan abot-abot, gitu ya. Yang enteng-enteng saja. Hari Kamis saya pulang dari jamaah masjid, ya, di masjid kami di Puri sana. Berjalan pulang, rumah saya nggak jauh, kira-kira sekitar 200 meter, gitu ya. Saya diikuti anak kecil-kecil, ya, anak kecil-kecil. Mungkin 2 laki-laki 1 perempuan, kira-kira ya kalau sekolah gitu, sekolah dasar. Ya, samping mencari tangan saya untuk salaman, tanya, kapan tarwehnya? Ya. Ya, saya jawab, nunggu nanti ada pengumuman, gitu ya. Saya tidak tahu, ya, apa anak ini memang di rumahnya situasinya sudah menghadapi Ramadan, atau ada sesuatu, ya, yang menggerakkan hati dia bertanya. Saya nggak tahu persis apa anak ini sholat fardunya juga sudah melaksanakan atau belum, tapi menghadapi Ramadan begitu antusiasnya, begitu semangatnya, gitu. Ya, di lingkungan keluarga kaum muslim saya kira semacam itu. Jadi roh, ya, jiwa untuk menyambut Ramadan itu luar biasa. Ya, mulai anak-anak yang masih, ya, usia-usia 6-7 tahun, gitu ya. Ya. Kalau kita mungkin lebih, ya, ke keluarga muslim, ya, bapak ibunya sudah menyiapkan. Kalau tanya barangkali ini enteng-entengan aja, ke toko bangunan kira-kira yang paling laris sekarang mungkin cat, Pak, ya. Yang paling laris cat tembok. Ya, karena itu, ya, untuk
untuk menyambut bulan yang penuh barokah. Ya. Ini saya kira semua bergerak. Ya. Pemerintah berusaha. Karena ini bulan kan sampai nanti istilah pemerintah lebaran kan ya. Semua kebutuhan pokok tidak usah khawatir sampai lebaran, itu semua begitu, berusaha. BBM jangan khawatir kan gitu ya. Yang punya toko juga berusaha. Ya, karena kebutuhan mungkin meningkat. Ya. Tapi itulah barangkali ukuran kita itu boleh belanja, tapi jangan sampai boros, gitu aja. Ya, boleh belanja, jangan sampai boros. Ya, silahkan ya, menyenangkan anak dan sebagainya, tapi jangan sampai boros. Ya, itu nanti barangkali tanggal-tanggal mungkin 15 ya, pihak keamanan ada operasi ketupat. Ya kan? Itu untuk menjaga ketentraman kita dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mungkin tidak ada gambaran sekali ya. Misalnya masyarakat muslim di Filipina Selatan ya, di Thailand Selatan, tidak ada yang semacam di negeri kita ini. Semuanya berusaha. Jalan-jalan diusahakan. Itu soalnya nanti memuaskan atau belum itu masalah lain, tapi diusahakan supaya pemudik itu nanti bisa lancar. Ya, kita meningkat tempat-tempat ibadah. Coba perhatikan ya, langgar, musola, masjid sekitar Bapak-bapak, semuanya menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan ya, yang sesuai dengan yang telah dilakukan oleh para ulama salaf. Tadi disebutkan ya. Ya. Jadi syahrul qiyam, syahrul siyam, syahrul ta'lim. Ya, hampir di mana-mana. Ya, kalau misalnya konsumsi disediakan, itu paling tidak ya, itu akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Ya, kalau produksi dari tempatnya ke kota itu transportasi kan gitu ya, itu tambah. Ya. Di negara Indonesia semacam itu dari Sabang sampai ya sana Jayapura. Ya. Karena Islam ini rahmatan lil alamin ya, bukan Indonesia saja. Saya kemarin melihat televisi ya, namanya umroh Ramadan itu biasanya ya seperti haji lah jumlahnya itu. Itu yang untung kan bukan orang muslim saja, angkutan udara itu milik siapapun. Ya, mereka mendapat keuntungan dari orang bepergian dari tanah airnya menuju ke Makkah sana. Apa yang saya lihat, pemerintah Saudi menyediakan 10.000 untuk mengamankan umroh Ramadan. 10.000, bayangkan ya, mungkin mulai bandara dan sebagainya sampai ya di Batu ya, Haramain, baik di Mekah maupun di Medina. Ya, ini maksud saya yang enteng-enteng itu seperti itu. Ya, kalau kita kembali pada judulnya, kemuliaan ya, keutamaan bulan Ramadan, saya akan kembali kepada kemuliaan dulu ya. Ada kaitannya antara kemuliaan dengan keutamaan. Tidak diutamakan kalau tidak mulia. Allah telah memilih dan pilihan Allah tidak pernah salah. Ya, Allah telah memilih dan ya, Allah tidak pernah salah. Ya, kalau saya ini sering milih salah. Karena memang ilmu saya terbatas. Ya.
Misalnya sederhana aja, beli salak misalnya ya, beli salak di pasar, maunya ya yang manis semua, apakah itu pondok atau bukan pondok. Tapi kadang-kadang ada yang sepet kan, ya, karena ilmu kita terbatas. Beli mobil second Pak, bukan baru. Ya baru pun kadang-kadang juga keliru dipakai. 6 bulan sudah ada yang rewel gitu. Ya, kita seneng ceknya bagus, cocok, tapi tahu telah dipakai mesinnya ada yang kurang bagus seperti itu ya. Ya, akinya boros atau bensinnya boros. Ya. Itu saya kira semua mengalami karena kita ini ilmu kita itu sangat terbatas. Ya. Tapi ilmu Allah itu tidak ada batasnya. Ya, Allah menentukan bulan Ramadan sebagai bulan di mana diwajibkan puasa Ramadan. Ya. Ya, bulan itu kok 12 itu ceritanya bagaimana? Ya, memang dalam Al-Quran surat Taubah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri innallaha isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Al-ayat. Jadi sudah menciptakan alam semesta di mana ada bumi, ada bulan, ada matahari dan yang lain-lainnya itu sudah tentukan bahwa 1 tahun itu bulan itu jumlahnya 12. Baik itu yang pedomannya bulan, ya lunar system, ataupun yang pedomannya matahari, solar system. Ya. Kalau Bapak soal tanam menanam itu pakai matahari. Ya. Ketiga, rendeng, sapituta itu pakai matahari. Tapi kalau ibadah ini pakai bulan. Ya. Artinya misal bulan haji, wukuf itu ya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu nggak bisa ditawar, diganti itu nggak bisa. Ya, itu pilihan Allah, nggak boleh ditawar-tawar. Itu harus kita musim apapun. Nah sekarang orang umroh itu kira-kira ya bulannya bulan Juli. Mungkin kira-kira di sana ya di atas 40 derajat Celcius. Coba aja telepon saudara kita, panas di sana ya, panas. Tapi panas itu bukan masalah ya. Kalau di Masjidil Haram tidak pernah panas. Ya. Karena AC-nya itu selalu stabil gitu ya. Ya. Di antara 12 bulan itu di dalam ayat Quran itu arba'atun hurum ya, ada bulan yang dihormati, yang dimuliakan, 3 berturut-turut, 1 yang terpisah. Yang berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang berpisah itu bulan Rajab. Alhamdulillah, bapak-bapak berdoa, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan kita. Ya, kalau bulan tetap berjalan, tapi Allah memberi umur kita sampai masuk bulan Ramadan ini anugerah yang luar biasa. Kalau sudah diberi anugerah, kita gunakan untuk apa, itu barangkali yang penting. Ya, kemuliaan bulan Ramadan ya. Dalam Al-Quran kita baca itu namanya Ramadan hanya 1 kali disebut. Ya, Ramadan hanya 1 kali disebut dalam surat Al-Baqarah 185. Ya, tadi sudah saya baca. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, hanya 1 kali disebut. Tapi kenapa kok begitu istimewa? Kita kembali Pak ya, zaman 1400-an yang lalu. Itu di seluruh muka bumi, juga di Arab sana, namanya kemanusiaan itu dalam derajat yang paling rendah. Ada 2 kelas, kelas sayyid dan kelas budak. Ya, budak itu orang bisa dijual belikan, suruh kerja tidak dibayar kan gitu ya.
Sebagian kabilah sukanya itu kan anak laki-laki, ya sebagian kabilah. Kalau anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Diturunkanlah oleh Allah Al-Quranul Karim ini sebagai petunjuk yang umum, yang luas, yang mencakup segala hal. Al-Quran, ya, Al-Quran itu petunjuk hudal linnas tentang apa saja, tentang akidah terutama. Hanya Allah yang hak disembah, hanya Allah yang menciptakannya, Allah yang memelihara, yang memberi kita rezeki. Ya, oleh karena itu yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentang ibadah sudah diatur tadi. Ya, walaupun ini turunnya, ya, kalau sholat itu kan kira-kira 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah kan. Ya, jadi kalau mulai diturunkannya ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai wajibnya sholat itu baru kira-kira 11 tahun. Yaitu waktu Nabi di Mi'rajkan. Ya. Apa sih gandengannya? Sholat dengan puasa itu gandengannya itu erat. Karena Islam bukan suatu kesatuan yang utuh. Kira-kira seminggu yang lalu saya ini biasa ya silaturahim ke kakak saya, ya jelas yang namanya kakak umurnya kan sudah di atas saya. Ya. Itu nggak sengaja tadi ngomong, mungkin memperhatikan. Ya. Ini saya tidak akan mengganggu siapapun yang barangkali tersebut ini. Saya melihat katanya bahasa Jawa, wong sing nemen lemune iku lho, salat iku sengkoh. Ya. Wong sing nemen lemune iku salat iku ya sulit, ya. Gerakan-gerakan salat itu memang perlu orang-orang yang seperti bapak-bapak ini. Nabi pun barangkali gitu ya, lincah dan sebagainya. Karena tidak terlalu dibebani oleh lemak yang menempel di orang yang salat itu. Nah, ini kan ada hubungannya. Kalau kita ini melaksanakan ya puasa Ramadan itu 1 bulan penuh. 1 bulan penuh, bukannya 5 hari, tapi 1 bulan penuh. Ya, saya dulu punya kenalan dokter. Dokter, kalau saya ini habis puasa Ramadan, bobot saya itu kurang kira-kira 4-5 kilo, itu bagus Pak. Ya, jadi kalau kita awal puasa, misalnya sekarang ditimbang 65, nanti akhir Ramadan mungkin 61 atau 64, itu bagus gitu ya. Ya, karena lemak-lemak yang lebih itu sudah berkurang. Ya. Sekarang itu kan menjadi penyakit di dunia, namanya kelebihan berat badan atau obesitas. Ini jadi penyakit, Pak. Sebabnya barangkali juga macam-macam, ya. Mungkin juga karena yang dikonsumsi makanan, ya. Terutama bagi yang tidak mengenal puasa. Juga mungkin pola hidup. Kalau dulu kita banyak jalan, ya sekolah jalan, ke tempat kerja jalan. Sekarang tidak ada anak suruh jalan gitu kan, enggak. Karena ada mikrolet. Ya malu barangkali kalau jalan. Ya. Saya kecil tuh dari Bareng ke Kidul Pasar SMP itu jalan kaki. Ya. Tapi kita juga tidak boleh membandingkan semacam itu. Kalau sekarang naik, itu harus disertai dengan kegiatan yang lain sehingga potensi untuk gemuk dalam tubuh kita itu bisa dikurangi. Enggak nemen-nemen lemune gitu loh. Ini maksud saya hubungannya poso karo sholat. Mungkin Bapak juga berdengar kalau orang terlalu gemuk itu memang juga sulit ya untuk sujud, untuk duduk dan sebagainya itu memang sulit. Nek, ya ukurannya kalau menurut kesehatan nek wis lingkar perut ini sudah di atas 90 cm. Itu kudu hati-hati. Ya, kalau lingkar perut ini sudah lebih di atas 90 cm, nah kudu periksa ya kemungkinan untuk kena kencing manis ya dan sebagainya itu peluangnya besar gitu ya. Ya, kembali kepada
kemuliaan bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran pertama. Ya. Itu memang tidak dijelaskan. Jumhur mengatakan tanggal 17 Ramadan kan? Ya, nuzul Quran itu. Tapi dalam Al-Quran ini jelas syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, jelas dalam bulan Ramadan. Ya, ini petunjuk tadi dari segi akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Al-Quran ada larangan minum khamr, ada. Coba andaikan tidak ada larangan minum khamr, sudah dilarang aja, khamr itu masih merajalela, apalagi tidak dilarang. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya, khamr, judi. Ya. Andaikan tidak ada larangan mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihim, itu luar biasa keadaan masyarakat saya akan lebih kacau. Wong sudah turun petunjuk semacam itu disampaikan oleh Nabi, ya, disampaikan oleh para ulama, para mubalik, para dai, toh pelanggaran itu masih tetap ada. Ya. Ini barangkali kemuliaan bulan Ramadan. Walaupun Quran turunnya 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Kalau kita baca Al-Quran, ya, agak istimewanya Al-Quran, Quran itu terjaga. Tidak ada kitab suci yang diturunkan Allah yang terjaga sampai seperti Al-Quran. Dijamin oleh Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dijaga. Tidak pernah berubah satu, ya, ayat pun. Kalau ada salah cetak, cepat diketahui orang. Ini tarik. Tidak boleh beredar. Ya. Tidak ada kitab-kitab yang lain. Ya. Allah menurunkan Quran ini pertama saya kira memang untuk petunjuk hidup. Ya, untuk petunjuk hidup. Dalam segala aspeknya tadi. Ya, di sana ada nikah dan sebagainya, suami istri. Kalau istrinya sedang berhalangan, fa'tazilun nikah fil mahid. Itu lengkap itu ya. Ya. Mungkin seperti itu yang dikatakan Gus Dur itu. Quran itu porno, ya, seperti itu jelas gitu loh. Apa yang boleh, apa yang dilarang. Sebenarnya tidak porno, menurut kacamata siapa porno itu kan begitu. Ya, saya ini sebagai seorang bapak ya, punya anak. Dulu aku masuk fakultas kedokteran. Ya, salah satu buku yang pokok kan namanya anatomi ya. Bagian-bagian manusia itu kan ada fotonya. Pertama kok mungkin juga dia kok seperti porno begitu. Tapi hakikat kan nggak porno. Untuk siapa? Ya kalau dokter bagian-bagian tubuh itu juga harus tahu. Ini biasanya penyakit kan begini, pengobatannya begini kan harus tahu. Ya gambar-gambar alat vital itu kan ada semua kan gitu ya. Sekarang itu kacamata siapa yang melihat gitu ya. Ini saya katakan begitu, kalau saya memang ya memang sudah bapak, jadi ya sudah paham seharusnya bagaimana sikap orang menghadapi sesuatu kejadian. Ya, kacamatanya kacamata mana yang dipakai. Ya. Kalau sudah hak itu tidak ada istilah itu porno atau tidak kan gitu ya. Jadi itu fungsi Al-Quran ya, sebagai petunjuk kehidupan. Kedua sebagai bukti bahwa Muhammad itu betul-betul seorang nabi gitu. Mukjizat. Kalau mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, begitu Nabi Isa ya ada ya. Pokoknya tidak ada lagi di muka bumi. Ya. Kalau menurut orang Nasrani kan disalib kan ya. Tapi menurut kita kan itu diangkat kan gitu ya. Begitu beliau tidak ada di dunia, mukjizat itu hilang nggak? Hilang. Nabi Musa yang punya mukjizat tongkat, setelah Nabi Musa wafat, hilang nggak itu mukjizatnya? Hilang. Tapi Nabi Muhammad yang sudah wafat sekian ya, 1000 lebih tahun, itu mukjizatnya kekal. Al-Quran ini kekal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Ini sampai hari kiamat.
Dari Quran ini bukan kalam Muhammad, bukan ngomongnya Nabi Muhammad, tapi ini kalamullah yang qadim. Contohnya begini ya, saya ambil contohnya banyak sebenarnya. Ya, mukjizat itu akan terjadi peristiwa yang akan datang misalnya. Ya. Perang Romawi dengan Persia itu dalam surat Ar-Rum itu juga mukjizat itu. Ya, merambalkan hal yang akan terjadi. Asalnya orang-orang Romawi dikalahkan oleh Persia karena memang tentaranya kuat orang Persia. Nah, ini keplok orang musyrik loh. Buktinya orang yang punya Tuhan itu dikalahkan oleh orang yang penyembah api ya. Tapi dalam surat Rum ini nanti akan terjadi sebaliknya. Orang Romawi mengalahkan orang Persia fi bid'i sinin ya, dalam beberapa waktu. Quran itu ada surat panjang, ada surat yang pendek. Ya, Al-Mufassal itu yang pendek-pendek itu ya. Nah, itu biasanya turun awal-awal sebagian besar. Misalnya surat Ad-Duha. Ya. Ya, Alam Nasr atau Al-Insyirah. Itu turunnya sekali. Ya, turun sekali utuh. Ya. Tapi seperti surat Baqarah itu ayatnya 286. Itu saya baca beberapa, itu surat ini kira-kira turunnya itu sampai 10 tahun. Ya. Kalau masalah misalnya tentang perubahan kiblat. Ya, Nabi sudah di Madinah, Kan asalnya kan kiblatnya juga Baitul Maqdis ya. Kemudian Nabi kok podo sih kalau kiblat wong Yahudi. Jadi aja kok kiblatmu podo kan begitu ya. Kemudian kiblat diarahkan ke Ka'bah. Ya, kurang lebih kan itu satu garis, tinggal balik kanan saja sudah melihat ke sana. Ada masjid namanya Masjid Qiblatain ya, Masjid Qiblatain. Itu kan masih di awal-awal Nabi di Madinah. Kemudian ada juga di dalam surat ya, bukan surat terakhir betul, bukan ayat terakhir betul, itu yang ayat itu diterima menjelang Nabi wafat. Ya, kurang lebih kan hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun itu isi surat Baqarah itu. Tapi kalau kita baca nggak terasa. Ini ayat ini turun sudah sekian tahun dulu, ini yang baru. Kita baca surat Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin sampai amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbil wal mu'minun, itu kan enak saja, lancar. Tidak ada sesuatu yang ganjal, ini barang itu loh. Kalau ini bukti bahwa itu kalamullah. Ya, kalamullah yang qadim itu sudah lengkap Al-Qur'an itu, baru diturunkan ya. Pada bulan Ramadan dari ya alam lahud ke alam nasud ke alam manusia Baitul Izzah, baru diturunkan sedikit-sedikit ya oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, kebutuhan begitu, ingin memberantas minuman keras ya, ingin berantas perzinaan, itu turunnya sedikit-sedikit, tidak sekaligus. Andaikan pada sekaligus diturunkan, pertama dilarang minuman keras, barangkali nggak ada orang yang mau masuk Islam, karena masyarakat itu hampir semuanya ngombe toa gitu. Ya, ngombe toa. Itulah ya, tadrijian, turun berangsur-angsur ya, sesuai makin kuat imannya dan sebagainya. Nah, itu di ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bermasyarakat disampaikan. Yaitu saya katakan kemuliaan bulan Ramadan antara lain diturunnya Al-Quran sebagai petunjuk manusia yang lengkap untuk sepanjang zaman, dan diturunkan pada Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi saya katakan Allah tidak pernah salah memilih ya, memilih Muhammad sebagai Nabi, yaitu beliau melaksanakan amanah dengan sesempurna-sempurnanya. Bayangkan, mulai seorang diri yang ditantang oleh sekian banyak orang tokoh-tokoh,
dalam waktu kurang lebih 23 tahun ya, yang memeluk Islam itu sudah luar biasa. Dengan alat seadanya, tidak ada pengeras suara, tidak ada mobil yang membawa ke tempat-tempat. Ya. Ya. Itu karena Allah tepat memilih nabinya di akhir zaman. Ya demikian juga Allah memilih bulan Ramadan agar kita ini berpuasa. Ya 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba lalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita yang diseru oleh Allah. Ini kalau Allah itu sebagai komandan. Kalau memerintah anak buah itu nggak boleh nanti dulu, itu tidak boleh, harus melaksanakan. Dalam bahasa fikih, puasa itu wajib ain, fardu ain, masing-masing orang. Ya, memang ada diskon ya atau keringanan, rukhsah itu ada. Orang sakit, orang bepergian, selama sakit bepergian itu boleh. Ya, nanti sesudah ya sembuh sakitnya, sudah sampai lagi ya di bulan-bulan di luar bulan Ramadan ini harus diqadhakan gitu. Ini semua Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Ya, tidak pernah memberati seseorang di luar kemampuan secara fitrahnya. Ya, jadi Allah memilih Al-Quran diturunkan bulan Ramadan dan juga kewajiban puasa. Saya singkat saja ya. Yang dituju orang beriman tujuannya la'allakum tattaqun. Ya. Semua ibadah tujuannya untuk mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya seperti tadi itu. Ya, yang wajib-wajib jangan ditinggalkan. Pahalanya tuh dilipat gandakan. Tidak tahu apa itu 1000 kali atau lebih dari itu. Ya, kan yang sunat saja dilipatkan 70 kali senilai dengan satu wajib kan begitu. Ya, Nabi yang sudah diampuni dosanya itu masih melakukan kegiatan yang ekstra di bulan Ramadan. Ya. Ekstra itu ya lebih daripada biasa. Ya, ibadahnya dan apa kalimah-kalimah yang bagus diucapkan. Innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Itu ucapan seperti hatinya juga begitu gitu loh. Hatinya juga ya. Ucapan yang baik kan yang sama dengan kemauan hati, niatnya itu. Ya, Nabi itu seorang yang sangat dermawan. Bulan puasa lebih dermawannya. Kalau mungkin menerima sedekah dari orang lain, ini ya apa itu langsung aja seperti angin. Katanya angin itu kan nggak pernah goroh. Ya. Angin itu bunga mawar juga sampai sini baunya bunga mawar. Ya, bunga kenongo dilewati angin sampai sini juga bunga kenongo kan gitu ya. Nabi juga begitu menerima sesuatu dari orang kemudian juga langsung aja mengalir. Ya. Kedermawanannya meningkat lah. Harapan kita juga begitu. Kenapa sih tadi saya katakan boleh beli-beli tapi jangan boros. Ya, jangan sampai pada niat untuk pamer gitu ya. Saya kasihan yang dipameri. Ya, ini orang punya duit ya, beli semuanya baru, mungkin termasuk mobilnya baru, inden dan sebagainya, padahal tangganya nggak punya apa, itu bisa menimbulkan rasa yang tidak enak kan gitu ya. Ya kecuali kalau beli baju untuk anaknya satu, untuk tangganya yang nggak bisa beli ini juga diberikan satu gitu. Ya, itu jadi wujud daripada contoh yang diteladankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Ya, saya lanjutkan sedikit. Ya, rentang Ramadan tanggal 1 sampai masuk tanggal 1 Syawal. Ya. Nah, di sana itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Namanya ada dalam bulan Ramadan itu Lailatul Qadar.
Ya, Lailatul itu khairun min alfi syahr. Ya, lebih baik, lebih tinggi daripada 1000 bulan. Ya, Nabi memang memerintahkan itu. Ya, taharraw fil asril awakhir. Coba kamu usahakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, mesti kita sudah mentradisi ya 10 terakhir ada sholat witir malam gitu ya. Ya, saya kira kalau misalnya itu tidak memberi pengaruh apa-apa, barangkali 1-2 tahun sudah nggak ada orang witir lagi. Ternyata dari tahun ke tahun jumlah jamaahnya makin lama makin meningkat. Sarannya insya Allah juga makin mencukupi kan gitu ya. Kita punya bangunan itu sudah bisa ditempati. Ini ikhtiar kita untuk meningkatkan kegiatan dalam bulan Ramadan. Ya, akhir surat itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Ya, Lailatul Qadar itu banyak artinya. Qadar itu bisa penetapan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk tahun-tahun ke depan masing-masing kita itu. Ya, mudah-mudahan ya fajar itu buka sesuatu yang lebih menyenangkan, lebih terang, lebih terbuka gitu ya. Salamun ya. Itu artinya bisa kedamaian, ketentraman. Ya, asalnya kurang tentram bisa lebih tentram. Ya. Bagaimana bentuk ketentraman itu? Nih supaya tidak terlalu lama. Nih ya. Ada seorang ulama besar namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Menulis kitab Ar-Ruh, itu bisa dibeli, mungkin di Bayakub sana ada. Ya, orang yang hatinya tentram itu mungkin yang orang mendapatkan Lailatul Qadar. Ciri-cirinya apa? Ya, ini ya. Ciri bukan artinya yang jelek ya. Orang yang mendapat ketentraman yang ini kira-kira seperti itu merupakan bukti bahwa yang bersangkutan dapat Lailatul Qadar itu ada mungkin sampai 6 ciri barangkali ya. Jadi mengantar orang itu dari suatu sikap yang tidak bagus kepada sikap yang bagus. Antara lain, orang ini sifatnya ragu asalnya. Kata sodako kok eman-eman sih? Ya, uangnya sudah banyak, mau haji kok ya, ragu-ragu. Tapi setelah mendapatkan ya namanya Lailatul Qadar itu, dia jadi orang yang yakin apapun yang diinginkan dan itu mencari ridho Allah langsung aja laksanakan. Sedekah ka eman-eman ya, haji ka eman-eman, nyekolahno anake mondok sampai itu ka eman-eman. Satu wujud ya. Jadi dari ragu-ragu jadi ya yakin. Tidak ragu-ragu. Ya. Butuh sekolah itu mahal ya. Kalau fakultas kedokteran kurang lebih sekarang itu kan 100 juta. 100 juta. Ya enggak eman, memang itu kebutuhan, bukan pemborosan. 100 juta untuk kepentingan belajar itu bukan pemborosan, itu kebutuhan. Ngaji ngono akeh sarate ojo eman marang duite. Itu kalau saya kecil dulu semacam itu. Ya, itu memang kebutuhan. Ya, dari syak jadi ragu jadi yakin. Kemudian dari kebodohan jadi orang yang berilmu. Ya. Ilmu itu bukan harus bisa baca kitab kuning dan sebagainya begitu ya. Iya. Sederhana apapun dia jadi ikhlas. Ya. Misalnya kalau misalnya pada menerima musibah biasanya mengeluh, tapi dia menerima, sabar. Ya. Dapat anugerah dari Allah yang banyak, dia juga bersyukur, tidak dibuat royal. Ilmu bisa semacam begitu. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menjadikan diri seseorang itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya dhuwur macam-macam tapi korupsi misalnya, ini tidak bermanfaat ilmunya, gitu. Ya, mudah-mudahan ya, di awal Ramadan ini ada penyeru dari atas, kita nggak tahu. Ya baghiyal khair iqdi, wahai orang yang menuntut kebaikan lanjutkan, gitu ya. Itu ada ya baghiyal syarri
uksur aksir ya. Wahai orang-orang yang selama ini suka melakukan premanisme, stop, jangan lanjutkan. Ya, mudah-mudahan seruan itu kita dengar dengan telinga batin kita. Ya, kita lalu beristibak, ya, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, mencegah, menghalangi sesuatu yang mengarah pada maksiat. Ya, jadi kebodohan kepada ilmu. Asalnya sudah dilanggar saja. Wis gak apa-apa nimbang dikurangi titik-titik. Ya, itu kebodohan namanya. Itu kan mendolimi orang. Tapi dia sadar kalau orang mendapat Lailatul Qadar, stop, saya harus nimbang yang benar. Ya, saya nggak boleh bohong, diketahui oleh pelanggan atau tidak, karena Allah selalu mengetahui. Dari lalai, ya, kepada selalu ingat, ya, minal ghaflah, ya, lalai, sembrono. Ya, saya sholat sih nyantai-nyantai, ku awis. Ya, itu enggak lagi sikap-sikap itu. Begitu ada panggilan azan, bahkan sebelumnya dia harus toto-toto, begitu azan dia tinggal berangkat melaksanakan. Dan dari lalai dia lalu jadi ingat, sadar. Dari suka khianat, ya, orang itu kalau kerja sama mestine oleh batine 100.000. Konduk kancane enggak, batine 75.000 dibagi ke 75 wong loro ya. Padahal dia sudah mengambil 20.000 dhisik. Ini khianat namanya. Kalau sudah khianat itu Allah akan meninggalkan, ya. Orang yang bersekutu, kalau orang ini tetap, ya, sama amanahnya, Allah akan bantu. Kemudian kalau orang ini khianat, Allah akan menjauh. Demikian juga yang lain, ya. Persekutuan itu antara suami dengan istri kan. Kalau salah satu khianat, Allah menjauh itu. Ya, mudah-mudahan Lailatul Qadar, ya, kita capai sehingga kita jadi orang yang amanah, dikasih kepercayaan apapun, pengurus apapun bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya karena sadar apa yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kalau amal kita itu sekali-sekali kepingin didelok wong, ya, riya namanya, pamer, ya, ini akhirnya dia hilang penyakit itu, jadi ikhlas. Ya, jadi ikhlas. Didelok wong gak didelok wong, ini karena baik saya lakukan, gitu ya. Didelok wong gak didelok baik, ini jelek saya tinggalkan. Ya, contohnya yang saya suka minum-minum, iso ae singitan, ya, di hadapan orang banyak. Asalnya mungkin digerdu rame-rame, sekarang nggak digerdu, wis di omahai, ya. Tapi kan Allah mengetahui. Jadi meninggalkan maksiat semacam itu, dia jadi ikhlas. Dia didelok uang, gak didelok uang, saya tinggalkan. Ya, dari ya jadi ikhlas. Ya, kemudian dari sifat yang agak tidak kokoh, ya, agak lemah, gampang digawa rene-rene. Ya, wis saiki melok iki tak kei dhuwit sakmene. Ya wis, mben melok iki tak kei dhuwit sakmene. Nah, setelah mendapat Lailatul Qadar, ya, saya punya prinsip. Ini menguntungkan Islam atau tidak? Kalau tidak menguntungkan Islam, kok bayar piroe gak tak bayar. Iku tegese, ya, dodol agama rega murah gitu. Ya. Lah ini kan dikecam itu, ya. Dari lemah, sikap yang lemah, kita jadi yang kokoh, megang prinsip, semuanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, berapa tadi? Ya, dari sifat sombong, kadang-kadang orang sombong kan ngerasa luwih timbang wong liya. Ya mbuh bagus, mbuh pangkate, mbuh ilmune, ngerasa luwih. Ya. Kemudian kesombongan itu karena Lailatul Qadar dihilangkan, jadi ya tahu dirilah bisa menempatkan nek pancen duwe ilmu, ilmune ditularno nang wong liya. Tidak merasa dia lebih dari orang yang menuntut ilmu, ya. Al-alim wal muta'alim syarikane fil ajri. Wong sing ngaji, ya, memberi pengajian dengan orang yang ngaji itu sama-sama. Pahalanya itu tidak ada bedanya.
Yang alim memang kewajiban memberikan ilmunya, yang belum ilmu memang punya kewajiban untuk menuntut ilmunya. Ya, syarikani fil ajri, podo ganjarane podo. Oleh karena itu jangan bosen-bosen. Wis podo ngertine ya ngelingno. Ya, sifatnya kalau sudah podo pintar kan saling mengingatkan. Ya, tidak mengatakan saya lebih dari yang lain. Itu barangkali menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kira-kira seperti inilah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, merubah sikap-sikap yang jelek menjadi sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang negatif menjadi sifat-sifat yang positif. Karena ini kuliah perdana, ya. Saya tidak urut betul, tapi seperti itulah. Karena kemuliaan bulan Ramadan, di sana banyak keutamaan. Kalau Bapak mohon pada Allah karena sedang melaksanakan kewajiban, ya kan kewajiban dulu, ya. Kemudian Allah akan beri. Kalau minta, Bapak saudara akan diberi. Apa saja. Kalau Bapak minta ampunan istighfar, insya Allah Allah akan mengampuni. Ya. Penutupnya kan hadisnya begini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sahih ya. Barang siapa puasa bulan Ramadan dengan penuh harap ridho semata-mata karena Allah, diampunkan dosanya. Keluar bulan Ramadan, kama waladatu ummu, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Tapi catatan ini ya, menurut ulama ini bukan dosa besar ini ya, bukan dosa besar. Dosa besar tetap harus taubat pada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang sudah dilakukan dan tidak akan mengulangi perbuatan itu. Kalau tadi saya nggak tahu jamnya saya ngomong ini. Kalau ngomong kadang-kadang walaupun sudah ingin dibatasi, kadang-kadang juga lebih. Ya, kalau memang ada satu dua yang ingin kejelasan bertanya hal itu atau hal yang lain berkaitan dengan Islam kita, ya hidayah yang diberikan Allah, barangkali saya persilakan waktunya. Kepada para jamaah, mari satu atau dua yang ingin mau bertanya, monggo. Mari para jamaah, selatan atau utara atau ibu-ibu, monggo. Mungkin sambil menunggu Yai, kami saja Yai, kaitannya dengan Syahrul Quran. Itu Quran itu siujannya itu dibaca yang bagaimana Yai? Ada kalanya kalau kita masih belum mengerti itu utama mana kita membaca melulu sama kita berusaha membaca terjemahnya gitu Yai. Gimana? Cuma itu aja Yai. Ya, saya tambah. Tadi Quran diturunkan untuk petunjuk. Kemudian yang kedua, bukti bahwa Nabi memang Nabi sebagai mukjizat, Nabi yang khalid, yang abadi. Belum saya tambahkan ada yang ketiga, lita'abud. Ya, Quran sebagai cara untuk kita ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang bertingkat-tingkat. Dengan tilawah Al-Quran saja, orang yang memang tidak tahu bahasa Arab dan pengetahuannya rendah, itu dengan tilawah, dengan relatif ya sudah tahulah sedikit tajwid, tidak menyalahi ya mana matnya, mana tasdidnya dan sebagainya, itu sudah pahala. Ya, orang yang tingkat sedikit ngerti juga sedikit-sedikit bahasa Arab, ya membaca tadi katakan ya terjemah, ya terjemah itu memang ada kelemahannya. Kalau buka pertemuan satu dengan yang lain kadang-kadang ada perbedaan, tapi itu juga sudah memberi manfaat gitu loh. Ya, kalau misalnya ya kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata rahmat itu apa maksudnya, al alamin itu apa maksudnya, saya kira juga menambah pengertian yang bersangkutan terhadap Al-Quran ini. Ya, misalnya perintah sholat, ya
ya, yungfikun misalnya, apa sih artinya infak itu, dan terjemahan ada, itu kan sudah meningkatkan ya. Jadi seperti itu, Al-Quran tidak pandang siapa ya, orang yang sudah pinter dan orang yang belum pinter bisa mengambil manfaat. Ibaratnya katanya, kalau alatnya itu sudah canggih, kalau misalnya ya mengarungi lautan, yang perahu-perahu cilik-cilik itu ya dapat ikan kecil-kecil di pinggir ya. Tapi yang punya kapal besar, punya alat penyelam, itu bisa mengambil mutiara di kedalaman laut seperti itu. Tapi semuanya mengambil manfaat. Ya. Kita bandingkan sekarang ya. Sedikit tentang Al-Quran ya, mungkin nyambung ya. Ada orang wafat, ada orang baca Quran, pas atau pas? Pas ya? Ya. Ada pernikahan, ada resepsinya, dimulai dengan baca Quran, pas ya? Ya. Sekarang kalau ada orang mati menyanyikan Indonesia Raya, nggak pas ya? Ya, inilah kelebihan Al-Quran ya. Membaca anak kecil, orang dewasa, orang yang sudah sepuh baca Quran itu nggak ada. Ya, jamnya juga jam berapa saja. Mungkin ana alail mungkin lebih ya. Tapi kak doa kita juga ana wa atrofan nahar, di ujung-ujung hari, pagi hari cocok, sore hari juga cocok. Ini kelebihan Al-Quran dibanding yang lain. Saya kira seminggu yang lalu barangkali ya, saya dijemput, itu nyetel kaset, yang dibaca mungkin anak kecil gitu ya. Saya tertarik, saya belum pernah punya kaset itu. Yang baca anak kecil mungkin sebagai alat dakwah juga boleh ya. Di rumah cucu-cucu kita yang punya anak kecil, diputarkan kaset ini biar mereka yang kecil ingin juga gitu lah. Ya, cara berdakwah kan bisa macam-macam. Lek mbaya durung mesti, kono ngaji itu barangkali malah hatinya, tapi tidak mendengar. Ya, podo-podo cilike kok bacaannya bagus, dia ingin, itu harapan. Ya, mungkin maksudnya yang buat kaset semacam itu, mudah-mudahan aja seperti itu. Niatnya ikhlas, mencapai Al-Quran supaya makin tersebar di kalangan siapapun, anak-anak kecil dan orang-orang muda. Jadi seperti itu barangkali ya. Al-Quran itu memang pas untuk siapapun dalam kondisi apapun. Ya. Di tempat lebih-lebih di masjid ya. Ya di kuburan kita juga membaca ya surat Yasin ya, silahkan ya. Kalau tidak ada Bapak, mungkin dalam kuliah perdana ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak, tapi sebagian barangkali juga bisa ambil manfaatnya untuk dirinya, untuk keluarganya. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Sekali lagi, kalau ada yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan, jangan sampai ya di antara kita ada sesuatu yang kira-kira salah yang tidak termaafkan. Ya, murahkanlah maaf pada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat wa hayat ya ba'dal mat ya arhamar rahimin wa manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal 'allamul ghuyub. Rabbana arina haqqa haqqa wa junatiba'ah wa annal batila batila wastinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.